Pertama memang muadzin ini adalah profesi yang mungkin kita banyak melihatnya suatu hal yang remeh, Sepele. tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala ini merupakan suatu amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin tersebut adalah orang-orang yang sangat panjang lehernya, ya, pada hari kiamat. Dan Imam Nawawi menyebutkan beberapa tafsiran para ulama. Ada yang tafsiran disebutkan ya i'naqan, dengan membaca i'naqan, hamzanya itu di bawah, yaitu i'naqan yani asra'un nas lidukhulil jannah. Masya Ada Allah. ulama yang memahami seperti itu, bahwasanya para muazin adalah orang-orang yang paling pertama masuk surga. Ya, ada yang mentafsirkan bahwasanya ya tasyawufan ilal khair ila rahmatillah, bahwasanya para muazzin ini adalah orang-orang yang akan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena mereka tersebut lehernya panjang, ya. Ada yang mengatakan leher panjang tersebut diberikan agar mereka tersebut tidak mendapatkan kesusahan ketika nanti keringat banyak di padang mahsyar. Banyak tafsiran para ulama. Intinya hadis ini menjelaskan tentang fadilah orang yang melakukan azan. Kemudian hadis lain menyebutkan, ya, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida' was-saffil awwal, law lam yajidu alaihi illa an yastahimu lastahamu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya manusia tahu bagaimana besarnya keutamaan azan gitu, dan muazin, an-nida, panggilan azan, dan besarnya keutamaan pada saf pertama, salat pada saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara kecuali dengan diundi, maka mereka alastahamu, mereka akan melaksanakan undi. Artinya mereka akan berebut, ya, sehingga mereka rela untuk diundi, ya, untuk menjadi muazin atau untuk mendapatkan saf pertama. Jadi hadis-hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang fadilah muazin, ya. Sedangkan syarat-syarat azan itu tentunya disebutkan juga oleh para ulama fikih. Di antaranya tentunya dia tersebut adalah seorang yang akil, Baik. ya, yang dia tersebut berakal, kemudian paham tentang azan, hafal apa azan, kemudian dianjurkan dalam keadaan bersuci. Wallahu a'lam.